Halo, saya Nala Marsha Utami. Video ini merupakan bagian dari tugas UAS mengenai analisis lingkungan tempat tinggal. Data yang saya kumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan beberapa kepala keluarga yang tersebar di wilayah berbeda. Fokus pengamatan saya adalah pada masalah pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, dan bagaimana interaksi sosial masyarakat saat ini. Berikut adalah rangkuman informasi yang saya dapatkan dari para narasumber. Terima kasih. Warga saya lebih sering memasak sendiri karena memasak sendiri alasannya itu lebih murah satu, terus lebih sehat dan bersih karena semua kita cuci dengan sendiri dan kita tahu tingkat kebersihan untuk alat-alat makanan itu dan makanannya. Lebih tahu kebersihannya. Untuk makan sehari-hari kita lebih banyaknya masak sendiri sih karena lebih higienis, lebih sehat sih. Makanan sekarang kan jarang yang sehat ya, jadi lebih enak makan sendiri, masak sendiri. Kalau untuk warga saya ya Dik ya, lebih seringnya memasak sendiri. Soalnya kalau memasak sendiri itu lebih enak yang pasti. Terus sesuai keinginan kita, mau pinginnya apa, kan kadangnya itu ada rasa bosen. Terus kalau yang ketiganya itu kebersihannya pasti terjamin. Itu Dik. Untuk sehari-hari keluarga lebih sering beli karena saya nggak bisa masak. Kalau untuk sampah biasa kita sih campur sih ya, ada aja plastik sama sisa makanan karena ya kalau di perumahan kita kan nggak bisa beda-bedakan antara makanan dan plastik, dibedakan tidak bisa, kita bisa campur, kita taruhkan, kita masukkan, kita buang sama depan rumah. Biasanya itu sampahnya itu kalau plastik sama organik saya pisah. Untuk yang botol-botol kita sendirikan, nanti dijual ke rosok biasanya. Untuk sampah jujur belum dipisah sih, kadang yang organik sama yang sampah basah, sampah kering itu masih campur, sampah plastik itu masih campur. Selama ini membuang sampah ya seperti biasa Dek, masih dicampur sih. Tapi kita kalau membuang sampah itu kita selalu masuknya ke kantong plastik, jadi nggak langsung ke tempat sampah Dek. Jadi lebih bersih lah gitu. Langsung kita buang, langsung kita tutup gitu, jadi nggak ada lalat atau apa gitu, enggak sih Dek. Untuk sampah kami tetap pisahin antara plastik dan sisa makanan. Tapi biasanya setelah disendirikan nanti diambil sama truk sampah. Di perumahan kami daerah Gedangan Bagi itu airnya keruh karena memang tingkat air pumpnya keruh. Kita pakai air pump tapi air pumpnya keruh karena air pump itu banyak di sana, nggak tahu dari dulu kita tinggal memang airnya sudah keruh sih. Nah apalagi kalau tiap bulan ada pengurasan akan jadi hitam. Biasanya kita adakan dulu atau besok paginya baru kita hidupkan kembali untuk penggunaan airnya. Kebersihan air kalau tempat saya itu pakai sumur ya. Kalau PDAM memang ada tapi jarang dipakai. Untuk airnya tidak berbau sih selama ini. Kalau PDAM juga selama ini juga nggak berbau tapi memang jarang dipakai. Kalau untuk sumber air minum kita PDAM sih, karena kita sadar ya, karena lingkungan sekarang kan jarang air tanah ya, air tanah kurang sehat ya menurut saya. Tempat perumahannya Tante itu pakai sumur dalam, jadi dikelola sama perumahan. Kalau untuk air minumnya sih kita beli air kemasan. Jadi kalau untuk masak agak keluar kapur sih, jadi kita nggak pakai. Sejauh ini kami pakai sumur ya, dan tidak ada masalah sama sekali, lancar. Kalau anggota keluarga yang menyambut ada, yaitu ya istri saya, tapi dia
tidak bekerja untuk di tempat kerja kantoran, tapi dia mengurus rumah tangga, anak, sekolah, pendidikan, dan mengurus makan para anggota keluarganya. Kalau ibu sih memang dulu kerja, tapi sekarang udah nggak kerja karena memang cucu juga, terus ngurus rumah juga. Anggota keluarga ada yang nganggur, ada sih, baru lulus kuliah masih nyari-nyari kerja. Untuk pelatihan nggak ada sih yang ikut pelatihan, belum ada. Mungkin kalau ada kesempatan ini boleh ikut. Ada yang menganggur belum ya Dek ya, karena anak tante cuma satu, masih sekolah, masih belajar, jadi nggak ada yang nganggur, kerja semua. Semangat. Alhamdulillah untuk keluarga sejauh ini tidak ada yang menganggur, alhamdulillah. Saat ini lingkungan memang sudah sesak dan ramai, apalagi motor-motor dan mobil yang berlalu lalang di jalan raya. Banyak sekali pertumbuhan mobil dan motor semakin banyak, tetapi jalan masih tetap sama. Ya berharapnya kedepannya jalan ditambah biar tempat atau jalan tidak seramai sekarang atau sesak seperti sekarang ini. Untuk kenyamanan, memang sekarang itu memang udah sesak ya jalanannya ya. Terus persawahan juga mulai berkurang karena banyaknya perumahan, industri juga. Untuk perubahan yang diinginkan tuh kayak apa ya, ditambahi penanaman pohonnya aja. Itu aja sih setahu saya Dek. Untuk lingkungan kayaknya belum terlalu sesak sih, karena tanah di tempat saya itu masih luas-luas. Jarak antara rumah yang satu sama rumah yang lain itu masih sangat luas sih. Jadi belum terlalu sesak. Mungkin di Solo ya. Lingkungannya tante itu perumahannya karena orangnya agak kurang peduli sih ya, jadi individualistis banget. Terus masih kurang mempedulikan kebersihan juga sih Dek. Jadi banyak apa tuh daun-daun berguguran gitu nggak disapu. Tapi kalau masalah sampah udah tertib, sampahnya mereka membawa sampah di tempatnya masing-masing. Lingkungan kami bisa dibilang tidak terlalu sesak ya, karena saya sendiri tinggalnya di desa, jadi masih banyak lahan kosong. Kalau banyak yang mau pindah ke desa, kami silakan. Kalau untuk masalah ekonomi keluarga saat ini mungkin ini ya, harga pangan ya, apalagi kalau untuk mendekati mau ke pasaran ini puasa lebaran, pasti kan harga sembako pasti naik. Nah mungkin itu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah setempat untuk dalam waktu saat ini. Seperti itu sih menurut saya. Untuk pasokan air bersih kita saat ini menurut saya sudah cukup. Kita masih menggunakan air tanah, airnya juga bersih. Ditambah lagi ini ada air pump yang mulai masuk ke wilayah desa kita. Saya rasa sudah cukup untuk saat ini untuk air bersih, tidak ada kendala seperti itu. Pengangkutan sampah saat ini ada beberapa wilayah mungkin per RT ya itu menggunakan kas kosong kas desa yang untuk dijadikan saat ini sementara pemuatan sampah sementara buat per RT. Tapi dari pihak desa sudah ada tempat pembuangan sampah yang biasanya kalau berapa hari sekali diambil oleh itu loh truk sampah itu. Bank sampah
bahwa tidak ada beberapa RT yang melakukan program bank sampah oleh pemerintah. Mereka mengumpulkan yang sampah-sampah plastik yang masih berguna untuk dikumpulkan tersendiri, dimasukkan ke sampah. Ya, itu sudah ada, tapi memang belum semua sih. Itu ya untuk lahan hijau kita masih memadai saat ini. Untuk persawahan kita juga masih ada lahan hijau juga. Untuk fasilitas publik yang apa ya, itu sudah menurut kayaknya belum terlalu mendesak mungkin ya, cuman mungkin yang katanya ada program pemerintah koperasi desa itu loh, kayaknya mungkin itu sudah ada programnya, sudah mau dibentuknya di situ. Jadi menurut saya sementara oke. Untuk akses ke pasar mudah, untuk ke warung juga mudah. Di tempat kita itu untuk kayak tos serba mini itu beberapa warga udah ada usaha yang seperti itu. Saya kira sudah cukup mudah itu. Untuk program sembako murah pun kadang dari pihak desa ada program sembako murah yang kayak berisi minyak, kemudian minyak goreng, kemudian beras dan lain sebagainya. Untuk bahan pokok itu ada. Kemudian untuk kalau bantuan pangan yang masuk ke RW ya kayak untuk pencegahan stunting itu loh, itu udah ada masuk. Mungkin kalau kedepannya ada mau ditambah dari pemerintah ya alhamdulillah gitu. Oke, terima kasih. Demikian laporan observasi ini saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi. Sampai jumpa.